Shalom Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kabarnya? Ya puji Tuhan, kita ketemu lagi di Ngopeni Iman di episode yang keempat ya. Sudah episode yang keempat untuk mengobati rindu kita, kangen kita karena belum bisa sektor. Makanya nanti besok kalau sudah bisa sektor, kita sektor bersama-sama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama dengan sebuah lagu yang mungkin sudah lama tidak kita nyanyikan. Kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih. Pada saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang memimpinnya, Engkau yang boleh berfirman kepada kami, Engkau hendak berkata kepada kami, dan biarlah ya Roh Kudus Engkau menguasai kami, Engkau menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi saya ingin bercerita kalau ketika saya di kuliah di Jogja, itu salah satu destinasi favoritnya adalah keraton. Dan percaya tidak percaya Bapak Ibu, saya 5 tahun di Jogja, saya tidak pernah masuk ke keraton sekalipun, benar-benar tidak pernah. Nggak tahu ya, bayangan kita keraton itu seperti apa, kerajaan itu seperti apa. Dalamnya megah, dalamnya bagus. Kalau itu sebagai tempat liburan sekarang, pasti tempatnya juga terjaga, rapi gitu. Dan saya teringat akan salah satu firman Tuhan yang berbicara juga tentang kerajaan, yakni tentang kerajaan Allah yang diambil dari Matius 6 ayat yang ke-33. Saya yakin ini menjadi salah satu ayat favorit kita. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita membaca ayat ini, apa sih yang terlintas di benak kita? Tuhan Yesus menyuruh kita carilah dahulu kerajaan Allah. Kemudian kerajaan yang kita bayangkan itu kerajaan tempatnya di mana? Ya kan? Seperti apa bentuknya? Bangunannya terbuat dari apa? Iya. Pasti kita bertanya begitu.
disuruh mencari letaknya di mana. Iya. Tetapi bahaya kalau kita membacanya secara harfiah. Memang kalau kita membaca ayat ini seakan-akan kita disuruh seperti mencari sebuah tempat. Padahal kalau kita berbicara kerajaan Allah, di mana sih tempat di muka bumi ini yang bukan kerajaan Allah? Ketika bumi digelar, langit juga, dan seluruh benda-benda penerang yang hebat, yang besar itu semua, bukankah itu ada dalam teritori kerajaan Allah? Oleh sebab itu saya sebenarnya tidak terlalu setuju, tidak salah sih ketika ada seseorang yang berdoa persembahan, biarlah ya Tuhan persembahan ini memperlebar kerajaan-Mu. Sepertinya doanya bagus, menarik, tapi memang bisa ya kita memperlebar kerajaan Tuhan, kerajaan Allah? Tidak bisa dong. Memang ada tempat di mana itu Tuhan tidak berkuasa? Kan tidak. Apalagi hanya dengan uang kita, tidak bisa. Berarti ada sebuah sisi lain yang bisa kita coba ulik lebih dalam dari ayat ini. Carilah dahulu kerajaan Allah. Berarti kerajaan Allah itu bukan lagi tempat atau wilayah atau bangunan atau apa, tetapi kerajaan Allah adalah sifat, bukan tempat. Itu apa itu maksudnya? Kalau kerajaan Allah sebagai tempat, Keraton Yogyakarta, Majapahit, Ternate Tidore, kemudian ada kerajaan mana, itu ada tempat kerajaan. Akan tetapi kerajaan Allah di sini bukan tempat, tapi sifat. Begini, seorang perempuan itu kalau punya sifat yang mengasuh, yang hangat, itu namanya sifatnya keibuan. Iya kan? Wah, perempuan itu keibuan sekali. Wah, laki-laki itu kebapak-bapakan sekali gaya berbicaranya ini. Oh, orang itu meskipun sudah besar, tapi jiwanya masih seperti anak-anak, kekanak-kanakan gitu. Nah, carilah dahulu kerajaan Allah, berarti bukan hanya tentang tempat kerajaannya di mana, akan tetapi sifat kerajaan Allah. Itu yang harus kita cari tahu. Allah yang meraja, sifat Allah sebagai raja itu seperti apa? Tentunya kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah sebagai sifat, yang pertama kita harus mengakui bahwa Allah yang meraja adalah Allah yang punya kuasa penuh ataupun otoritas penuh dalam seluruh kehidupan kita. Itu yang harus kita cari terus-menerus. Itu yang harus kita temukan terus-menerus. Kenapa sih pertanyaannya manusia, Bapak Ibu Saudara dan saya termasuk, seringkali dihinggapi kekhawatiran dan ketakutan? Karena terkadang kita lupa siapa yang mempunyai kehidupan ini. Terkadang kita disibukkan dengan kekurangan kita, dengan apapun yang mungkin sedang kita alami sekarang, dan itu membuat kita khawatir. Terkadang karena kita lupa, Tuhan adalah Raja yang berkuasa penuh atas kehidupan kita. Itu yang pertama, bagaimana sifat kerajaan Allah, yakni Dia yang berkuasa, yang punya otoritas penuh atas dunia dan segala isinya. Kemudian yang kedua, sifat Allah yang tidak boleh kita lupakan adalah bagaimana Dia adalah sebagai seorang raja yang penuh cinta kasih. Sebuah buku ditulis oleh seorang pendeta GKI, teolog GKI juga, yang juga merupakan rujukan saya untuk belajar. Ini namanya, bukunya Raja yang Menderita. Ini bukunya dari pendeta Yowas Adi Prasetya, pendeta dari GKI Pondok Indah, Jakarta Selatan. Raja kita itu, Bapak Ibu, dituliskannya adalah raja yang menderita. Bukan raja yang selalu dipenuhi dengan kemenangan karena tahu dia terjatuh, dia diludahi, dia menderita, dia bahkan mati, dan dia menderita. Berarti sifat kerajaan Allah yang kedua selain otoritas penuh dan berkuasa adalah Dia punya cinta yang begitu luar biasa. Mengapa kita diajak untuk mencari, menemukan Allah yang meraja, Allah yang menderita, Allah yang penuh cinta ini? Karena terkadang-kadang harus kita akui,
sebuah pergumulan itu kita jalani sendirian. Kita berjalan sendiri ataupun bersama dengan keluarga sendirian, tak ada yang menopang, tak ada yang menolong. Padahal sejatinya kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Raja yang menderita, yang berarti Raja yang penuh dengan cinta kasih. Apa sih yang dibawa Tuhan Yesus ketika Dia datang ke dunia? Apa sih yang Tuhan Yesus wartakan? Kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Damai sejahtera. Oleh sebab itu pada saat ini kita diingatkan untuk tidak lelah mencari kerajaan Allah. Mencari bagaimana Dia yang penuh dengan kuasa dalam kehidupan kita, yang berkuasa dengan penuh cinta kasih kepada ibu bapak, saudara, dan saya. Ketika kita menghayati ini, ketika kita menghidupi ini, hidup kita pun akan ada dalam kedamaian, ketenangan yang sejati. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dia adalah Raja yang berkuasa, yang penuh dengan cinta, yang memandang kita dengan kasih, yang memeluk kita dengan kebijaksanaannya. Selama terus mencari kekuasaan Allah dan merasakan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita tutup renungan kita dan berdoa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Raja kami, pada saat ini kami mengucap syukur ketika Engkau kembali mengingatkan kami tentang perintah-Mu untuk mencari kerajaan Allah. Bukan tentang ketika kami mencari sebuah tempat atau lokasi, tetapi bagaimana sifat-Mu yang meraja dalam dunia ini, dalam seluruh kehidupan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami ketika kami seringkali lupa Engkau yang punya kuasa penuh atas kehidupan kami. Ampunilah kami ketika kami seringkali diliputi rasa takut dan cemas, padahal kami tahu Engkau yang mempunyai kuasa atas kehidupan kami. Dan ajar kami ya Tuhan, senantiasa mengerti dan merasakan akan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri yang meraja dalam kehidupan kami pribadi. Engkau yang meraja dalam kehidupan rumah tangga kami dan keluarga kami. Engkau yang meraja di gereja-Mu ya Tuhan, karena Engkau adalah Sang Raja di atas segala raja. Kami ingin berdoa untuk situasi pada saat ini ya Tuhan, yang kembali harus dibingungkan, kembali harus digoyahkan karena peraturan demi peraturan, yang mungkin silih berganti hari demi hari, lembaga demi lembaga, instansi demi instansi. Tetapi ya Tuhan, di tengah kebingungan, ajar kami tetap melakukan yang terbaik, tidak menyerah untuk negeri kami, tidak menyerah untuk orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang dalam segala sakit penyakit. Mohon Tuhan pulihkan, mohon Tuhan sertai. Untuk setiap kami, saudara-saudara kami yang berjuang dalam perihal ekonomi, Tuhan kami tahu, kami tak akan pernah kekurangan. Engkau yang mencukupkan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu saja, Sang Raja kami, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, itu Ngopeni Iman kita. Sampai jumpa di Ngopeni Iman episode selanjutnya. Shalom.